Halo kawan-kawan, berjumpa lagi kita di dalam channel saya Charles Custom. Hari ini saya ingin berkongsi dengan kamu tentang cara-cara membaiki atau mengesan kerusakan loudspeaker atau pembesar suara yang terdapat di meja ini. Sekarang kita pakai multitester. Probe di dalam multitester kita taruh di times 1 ohms dan kita cek seperti begini. Dan sekiranya speaker itu dia berbunyi, kalau kita sentuh begini dia ada berbunyi begitu, krek krek krek, berarti itu speaker masih oke, dia bagus, dia tidak rusak. Dan coba kita tes yang satu ini. Nah, kelihatan wire jarum di multitester juga dia tidak bergoyang kalau kita sentuh. Nah, sekarang dia tidak bergoyang dan dia tidak berbunyi krek krek krek. Nah, tengok dia tidak berfungsi. Coba kita lihat tes lagi yang satu. Nah, ini ada berbunyi dan jarum multitester juga dia berbunyi. Ini menunjukkan dia oke ya. Ini satu oke nih. Ini satu yang tidak oke. Kita tes lagi. Tidak berbunyi kan. Nah, ini memang rusak. Oke, kalau begitu ini speaker terpaksa kita buka. Kita tengok apa masalah di dalamnya. Jadi yang baik ini kita simpan dulu pergi tepi, taruh di meja sana. Dan sekarang kita kena buka loudspeaker yang satu yang dia tidak berjalan, yang tidak berfungsi tadi itu. Kita bukakan skru dia, kita lihat apa yang terjadi di dalam itu, sama ada speakernya sudah kena gigit tikus kah, kena gigit itu semut kah, ataupun wire putus kah. Coba kita cek kah. Nah, kita buka. Nah, ini, nah, sambungan di speaker, wire yang menyambung di speaker sudah putus. Ini disebabkan oleh mungkin gigitan apa itu, lipas kah, ataupun juga semut. Coba kita periksa dulu speaker ini dia berfungsi kalau tidak. Kalau dia berfungsi, seperti juga yang tadi kita cek di wire, cuma ini kita cek di pusat dia. Oke, kalau dia berfungsi, dia masih berbunyi dan multitester juga jalan, jarumnya jalan. Krek krek krek. Ada kamu dengarkan? Nah, kalau begitu berarti ini loudspeaker atau pembesar suara ini dia tidak mengalami kerusakan. Cuma yang masalahnya wire dia putus karena disebabkan oleh gangguan tertentu. Saya tidak pasti apa yang memutuskan wire itu. Kita cek lagi. Nah, dia berbunyikan ya, wire yang putus. Kalau begitu, oleh karena wayarnya putus, kita terpaksa soldering balik sambung. Kita ambil soldering lead, ini soldering lead ataupun orang cakap itu timah. Dan kita ambil nick cutter, kita buka dia punya wire hujung ke hujung, tapi pastikan itu wire ada dua, satu yang positif dan satu yang negatif. Kita kasih soldering dulu hujung dia. Sudah soldering hujung dia, baru kita melekat di loudspeaker. Nah, caranya begini, jangan kita terus soldering di speaker. Seharusnya kita soldering dulu hujung dia. Dia sudah kena melekat itu timah, kiri kanan itu dua, itu hujung wire kita harus lekatkan dengan timah. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati ya, sebab ini soldering dia panas. Ini kena sambung di current nih. Nah, bagi saya ini boleh juga lah, sebab saya pun sudah lama juga bikin ini barang. Jadi bolehlah pelan-pelan kasih sambung begitu. Kita kongsi-kongsi ilmu kan. Nah, selepas sudah begitu, kita kasih tes balik wire dia itu. Kita cari plurality dia. Kamu tahu ke plurality? Dari hujung ke hujung kita cek mana satu yang sambungan, sebab ini kita mengenal pasti di mana yang negatif dan positif yang masuk ke dalam speaker. Kalau dia salah pasang, dia memang masih berbunyi, tapi cuma suara dia. Kalau terbalik positif pergi negatif, dia memang berbunyi, tapi suaranya masuk dalam. Orang cakap tidak tune lah, tidak punya suara. Tapi kalau positif ke positif yang disambung tuh wire, suara dia keluar, ada dia punya power lah keluar. Nah, di sini
seperti kamu tengok, kalau kamu lihat betul-betul di sini itu, ini dua sambungan speaker ini, dia ada tanda di sana positif dan negatif. Jadi mesti kita yang positif wire itu kita sambung di positif speaker. Macam mana kita mau kenal pasti mana positif? Positif wire itu sebab di ujung wire itu ada itu bulat yang sambungannya, yang panjang di tengah itu positif, yang bulat di siring itu negatif. Jadi sekarang ini kita pasang. Kalau sudah pasang baru kita tes dia berfungsi atau tidak. Mesti hati-hati, jangan sampai wire yang melekat di speaker yang di dalam itu dia terjatuh dan terputus pula, sebab ini panas. Nah, sekarang sebelah saya sudah pasang, tinggal lagi satu. Ini ringkaskan, senang saja. Kalau kamu pandai soldering boleh lah itu, tapi kalau tidak mau kena belajar soldering lagi, sebab ini soldering kalau tidak pandai dia bukan senang melekat itu timah itu, dia susah tuh. Lagipun nanti tangan kamu pun terbakar, ini panas, sangat panas ini. Oke, jadi sekarang kita sudah sambung. Bila kita sudah sambung itu, kita cek pakai multitester di ujung masih berfungsi kah? Nah, masih berbunyikan. Nah, berarti itu oke. Lepas itu kita tunjuk, mesti kita pakai yang times 1 ohms. Jangan kita silap taruh. Kalau kita taruh di line probe itu dia tidak berbunyi. Ini yang dia punya tempat mencek, ini yang times 1 ohms saja. Ini masih berbunyi kan? Ada krek-krek dia, jarum pun jalan. Nah, di sana kita cek yang di ujungnya. Di sana pun berbunyi juga. Berarti ini oke sudah ini. Sekarang lagi ini tinggal kita tutup balik dan pasang nut dia. Nah, selepas itu nanti kalau sudah pasang nut dia, nanti kita akan coba dia berbunyi atau tidak. Kita pasang di mini power amp. Sebab ini speaker saja, dia ada mini power amp ini. Ini speaker ini kalau kita sudah pasang di mini power amp dia, kita boleh gunakan juga untuk monitor recording pun boleh. Sebab ini power amp yang mini punya, tapi kita boleh guna untuk macam sambung di handphone kah, atau sambung di tempat recording, boleh juga. Boleh kita pakai seperti monitor untuk recording. Jadi sekarang kita cek dulu. Kita cek sekarang ini, kita sambung di bagian out speaker. Dia ada dua, dia ada kiri dan kanan. Jadi sekarang ini kita sambung di out speaker. Oke, kita sambung di out speaker. Lepas itu kita ambil satu wire lagi untuk sambung di in power amp. Yang tempat kita cucuk tadi itu merupakan power amp, mini power amp. Dia ada amplifier di dalam. Lepas itu yang dua speaker kecil ini dia punya speaker. Ini power amp juga, ini dia bertindak sebagai subwoofer, sebab di dalam dia ada komponen yang membuatkan speaker yang di dalam power amp itu menjadi subwoofer. Nah, itu speaker untuk subwoofer dia kecil-kecil. Jadi sekarang kita sambung, sudah sambung ini wire, dan kita lihat di sana di bawah sekali itu volume, di tengah itu bass, di atas treble. Dan sekarang ini kita sambung di handphone. Kita mau tes semua ada bunyi atau tidak speaker yang kita sambung tadi itu. Dia ada sudah dia kiri atau kanan. Jadi kita tes dulu. Sebab ini kan pakai handphone pun boleh juga. Dan kita tes sekarang, cari lagu dulu. Ayo. Nah, begitu deh itu bunyi juga kan, pakai begitu pun boleh. Nah, ini speaker yang tadi kena replay pun bunyi, dua-dua pun sudah bunyi. Berarti sekarang ini sudah oke. Nah, kiri kanan bass, kalau kita pusing di tengah kasih zero, dia tiada bass. Kalau pusing di atas dia tiada treble. Jadi di bawah sekali itu volume. Ini sekarang itu kita sudah tes kan, ya boleh sudah. Jadi begitu sajalah itu perkongsian kita pada hari ini. Semoga perkongsian yang sedikit ini boleh membawakan
beri faedah kepada Anda semua. Sekurang-kurangnya kalau speaker tidak hidup, kita boleh periksa sendiri, tidak payah pergi ke kedai untuk minta cek. Sekadar yang kita mampu, kita sambung sendiri. Kalau seandainya kita tidak mempunyai soldering iron untuk sambung, boleh juga kita kasih melekat, korek-korek, kasih melekat, kasih ikat, hidup itu. Tapi lebih baik kalau ada soldering iron. Itu kalau di kampung, kalau ngam-ngam tiada karen, tiada itu soldering iron, memang begitulah teknik dia kasih panjang sedikit itu wire, baru ikat saja di tangkai speaker di dalam itu. Nah, sekarang oke sudah. Jadi semoga perkongsian kita ini dapat memberikan kita sedikit ilmu pengetahuan, dan semoga Anda dapat memperbaiki sebarang kerusakan sekadar yang kita mampu. Sekian dan kita jumpa lagi, dan jangan lupa channel saya ini like, share, subscribe, komen, dan tekan lonceng ya. Oke, selamat berjumpa lagi. Kita bertemu lagi di lain channel saya. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Singgah dulu kawan saya ada sih. Oke, berjumpa kita lagi di channel yang akan datang, yaitu cara mudah membaiki icebox ataupun peti sejuk. Oke, bye bye. Bagus kau ambil tuh gitar sana belakang.